Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldina Kasim, NIM 551417 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya mempresentasikan hasil rancangan saya yang berjudul Gedung Konser dengan Sistem Struktur Rangka Ruang. Pengertian gedung konser. Gedung konser adalah salah satu bangunan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan dan pegelaran konser musik. Sesuai dengan tujuannya, maka hal-hal teknis utama yang diperlukan adalah kondisi akustik di dalam gedung konser. Fungsi utama dari gedung konser yaitu adalah tempat atau ruang yang dapat menampung semua jenis pertunjukan musik seperti musik klasik, orkestra, jazz, pop, dan rock. Gedung konser. Dunia seni dan hiburan merupakan hal yang marak di kalangan masyarakat dunia. Salah satunya ditunjukkan oleh perkembangan dunia industri musik yang semakin beragam dan bertumbuhnya seniman-seniman profesional terbaik. Di tingkat internasional maupun nasional, Indonesia sendiri ketertarikan terhadap seni musik sangat tinggi, baik musik lokal maupun internasional. Contohnya musisi-musisi nasional yang terus bermunculan, ajang-ajang pencarian bakat di bidang musik yang cukup populer saat ini, baik dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri. Analisis fungsi. Tujuan dari analisis fungsi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang optimal mengenai fungsi pada objek rancangan. Dalam perancangan konser Halt Naro, fungsi-fungsi diwadahi adalah sebagai berikut. Pertama itu konser Halt. Yang kedua itu fungsi primer, terdapat pegelaran musik atau teater. Dan fungsi penunjang memiliki pelayanan servis, keamanan, maintenance, parkir, dan lain-lain. Fungsi sekunder yaitu pelayanan produksi dan latihan, pelayanan komersil, edukasi, dan pengelolaan. Analisis fungsi. Fungsi primer merupakan fungsi utama dari objek konser Halt Naro. Fungsi utama tersebut antara lain sebagai tempat pergelaran konser, pertunjukan maupun teater. Fungsi sekunder pada objek menunjang fungsi utama pada konser Halt Naro. Fungsi ini mendukung kuat keberlangsungan fungsi primer agar berjalan secara optimal. Fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi penunjang. Analisis fungsi penunjang merupakan analisis yang menghasilkan fungsi penunjang objek konser Halt Naro dalam memenuhi kebutuhan penunjang agar fungsi primer dan sekunder berjalan dengan baik, seperti tempat sholat, tempat pemesanan tiket, tempat parkir, dan mengambil uang, toilet, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, secara umum terdapat 3 jenis klarifikasi fungsi pada tapak. Klarifikasi fungsi tersebut meliputi fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang kesimpulan dan fungsi objek pada konser Halt Naro. Yang pertama itu jenis fungsi. Terdapat fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Analisis fungsi. Analisis aktivitas. Dari penjabaran fungsi dihasilkan beberapa aktivitas penyelenggaraan fungsi tersebut. Dari masing-masing jenis aktivitas dihasilkan pula serta perilaku aktivitas tersebut. Adapun penjabaran tentang analisis aktivitas adalah sebagai berikut. Fungsi primer terdapat pertunjukan, fungsi sekunder terdapat produksi dan latihan, komersil, edukasi, dan sarana pengelolaan. Fungsi penunjang terdapat sarana servis, sarana keamanan, dan sarana penunjang lainnya. Analisis ruang. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui beberapa aktivitas dalam objek rancangan konser Halt Naro. Berikut ini adalah tabel ruang berdasarkan aktivitas. Klasifikasi fungsi terdapat fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Kategori fungsi primer yaitu pertunjukan, jenis aktivitas melihat pertunjukan, jenis ruang gedung pertunjukan. Fungsi sekunder yaitu terdapat produksi dan latihan, komersil, edukasi, dan pengelolaan. Jenis aktivitas yaitu latihan, rekaman, menghadiri acara, memamerkan, dan melihat pameran. Jenis ruang yaitu ruang studio, ruang latihan,
foyer, dan galeri. Dan fungsi penunjang yaitu terdapat servis, keamanan, dan lainnya. Analisis pengguna. Melalui pemaparan jenis aktivitas tersebut, maka dapat diketahui pelaku dari masing-masing aktivitas tersebut. Adapun jenis penggunaan aktivitasnya seperti pada tabel di bawah ini. Klasifikasi fungsi terdapat fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Analisa kebutuhan dan besaran ruang. Besaran ruang yang dibutuhkan dalam rancangan konser Haltnaro berdasarkan pada standar luasan umum yang dipakai, serta standar tersebut akan dijelaskan dengan beberapa kode sumber, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu NAD atau Neofarad Architect Data. Yang kedua TBDG, Thread Building a Design Guide by Judy Strong. Yang ketiga asumsi. Perhitungan luasan yang dilakukan dengan jumlah pemakai, jumlah objek, dan dimensi perabot yang ada. Berikut adalah tabel mengenai kebutuhan besaran ruang pada konser Haltnaro. Analisa hubungan antar ruang. Pola hubungan ruang berfungsi untuk menunjukkan kedekatan hubungan tiap-tiap ruangan yang ada pada suatu kelompok kegiatan. Kegiatan hubungan ruang terbagi menjadi 3 sifat hubungan ruang, yaitu hubungan langsung, tidak langsung, dan tidak berhubungan. Kriteria penentuan sifat hubungan ruang dipengaruhi oleh karakter kegiatan yang dilakukan dalam ruangan satu dan lainnya. Hubungan ruang juga harus memiliki fleksibilitas di dalamnya. Berikut adalah Babel diagram pada pendekatan ruang. Analisa hubungan antar ruang. Terdapat gedung pertunjukan, kedua gedung A, gedung B, dan gedung C. Lokasi site berada di Jalan Taman Buah, Kecamatan Wongkaditi Utara. Lahan merupakan kawasan pusat perdagangan dan jasa sesuai pada peta RT RW. Kriteria site berada di lokasi yang strategis, ukuran site yang memadai, lingkungan yang tertib dan teratur, akses dan kemudahan transportasi, tersedianya jaringan utilitas di lokasi. Analisa view utara terdapat gedung atau PT Awet Sarana Sukses Wings. Di view bagian barat terdapat gedung atau bangunan Pegadaian. Di view area timur terdapat PT Sinar Kencana Lestari Jaya, dan selatan terdapat Laboratorium RSUD Alesabu, Gorontalo. Analisa matahari. Analisa matahari. Sinar matahari berasal dari timur lalu ke barat. Unsur positif dari matahari adalah sebagai pencahayaan alami, terutama di siang hari. Unsur negatif dari matahari adalah sebagai radiasi panas dan terik yang menyilaukan. Bangunan yang ada di sekitar site merupakan bangunan tingkat rendah dan sedang, sehingga bisa diasumsikan sinar matahari masuk ke dalam site sepanjang hari. Respon analisa matahari yaitu pohon. Pohon mampu menjadi buffer untuk sinar matahari dan dapat menetralisir sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Analisa pencapaian akses kepada site bisa dilalui oleh pengguna pejalan kaki, pemotor, pesepeda, mobil, bis, dan big bus. Analisa kebisingan. Kebisingan pada tapak cukup ribut. Tanggapan analisa kebisingan yaitu pagar pembatas dan vegetasi. Kedua, penggunaan bahan akustik. Analisa angin. Berdasarkan hasil observasi langsung pada lokasi, diperoleh data bahwa angin dapat berhembus dari segala arah. Karena kondisi site yang masih sangat terbuka, angin yang masuk ke dalam site berasal dari segala arah. Tanggapan analisa angin. Vegetasi atau pohon mampu meminimalisir angin yang masuk secara drastis ke dalam bangunan. Selanjutnya, analisa angin atau pencapaian
Pengguna ventilasi silang pada bangunan berguna untuk menciptakan kenyamanan termal melalui angin yang membawa udara alami ke dalam ruangan. Selanjutnya, konsep parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain area parkir yaitu waktu pemakaian lokasi parkir, kapasitas atau daya tampung, keberadaannya, penerangan, bentuk area parkir, konstruksi parkir, serta fasilitas pelengkap parkir. Selanjutnya yaitu denah site plan, layout, tampak depan site, tampak belakang site, tampak samping kiri site, tampak samping kanan site, potongan site, potongan struktur menyeluruh, denah struktur menyeluruh, denah atap,